Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air yang kami cintai, kami perlu mempertegas lagi bahwa para Khabib Dobolowi bukanlah keturunan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini bukan sebuah tafsir atau interpretasi, tetapi satu hal yang pasti, bahwa Alwi bin Ubaid itu bin Ahmad bin Isa atau bukan, maka jawabannya iya atau bukan. Disinilah titik bahwa persoalan nasab adalah persoalan hal yang pasti, bukan interpretasi atau bukan tafsiran. Jadi sekali lagi bahwa Sayyid Ahmad bin Isa tidak memiliki putra yang bernama Ubaid yang diklaim sebagai datuk para Khabib Dobolowi, sehingga dicantolkan sebagai keturunan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahwa bagaimana penyikapan kita terhadap realita kekuatan para Khabib Dobolowi itu mungkin persoalan interpretasi. Ada sebagian mungkin secara pribadi orang per orang yang memiliki koneksitas yang dekat mungkin akan berbeda dengan orang-orang yang mengambil posisi untuk mensosialisasikan secara vulgar bahwa Khabib Dobolowi bukanlah keturunan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini perlu kami pertegas ulang karena dari pengalaman kami tadi ketika kongko-kongko dengan beberapa teman, masih ada dari sebagian yang menganggap diskursus nasab ini persoalan tafsir atas klan Ba'alwi. Karena seseorang menjadi anak siapa itu adalah suatu hal yang pasti. Dan apakah Ubaid itu tokoh fiktif atau memang seorang tokoh yang ada keberadaannya masuk dalam catatan sejarah, itu juga hal yang pasti. Dan sampai hari ini dari kajian keilmuan berbagai disiplin tidak ditemukan seorang yang bernama Alwi dan seorang yang bernama Ubaid yang hidup pada masa yang diklaim pada abad keempat Hijriah. Lalu atas dasar apa kita menafsirkan bahwa sosok Alwi dan sosok Ubaid itu sebagai tokoh yang bersejarah? Pengungkapan Ubaid sebagai putra Sayyid Ahmad bin Isa awal mula ditulis oleh Khabib Sakron dalam kitab Al-Burqah di abad ke-10. Bagaimana kita mempercayai seseorang yang menceritakan keberadaan Ubaid pada abad awal 5 Hijriah tanpa adanya data-data atau petunjuk yang bisa mengarah terhadap keberadaan sosok seorang Ubaid? Disinilah sekali lagi kami perlu pertegaskan bahwa klan Ba'alwi bukanlah keturunan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana yang selama ini digembar-gemborkan, diinformasikan dengan bangunan seolah-olah ilmiah dan melalui kekuatan struktural pembentukan adanya Robitoh Alawiyah.
Lebih jauh lagi kalau kita kupas perilaku para Khabib Dobolowi, baik secara sosial maupun politik dan keagamaan, jauh sama sekali tidak mencerminkan dirinya sebagai keturunan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebarkan ajaran kesetaraan dan kualitas seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala ditimbang atas dasar ketakwaannya. Tetapi para Khabib Dobolowi menyebarkan rasisme, menganggap dirinya seolah-olah lebih mulia dari pribumi, bahkan seringkali berbohong, menceritakan tentang datuk-datuknya yang seolah-olah sangat hebat, seperti Faqih Muqaddam yang sering diceritakan oleh mereka sebagai seorang ulama, sebagai orang mujtahid, tetapi mana karya dia sebagai seorang ulama? Apakah memiliki tinggalan karya-karya sebuah kitab, atau mana ada ulama lain yang sezaman yang menceritakan tentang keberadaan Faqih Muqaddam? Lagi-lagi ini adalah tokoh fiktif yang dibangun oleh klan Pak Alwi, seolah-olah leluhurnya adalah orang-orang hebat. Bahkan kedatangan ke Nusantara dibawa oleh penjajah Belanda dalam upaya melakukan politik pecah belah, divided et impera, menghadapi perlawanan pribumi terhadap penjajahan Belanda pada saat itu. Kekacauan 65 tidak lepas dari peran serta para Khabib Dobolowi seperti DN Aidit, Musa Al-Munawar, Fahrul Barokbah, Sofyan Barokbah, dan lain sebagainya. Di era reformasi, Khabib Rizik Syihab mendirikan FPI, menciptakan mukibin-mukibin pekok, pengikut-pengikutnya yang taklid buta, sehingga sering membuat kegaduhan di bumi Nusantara. Untuknya di era Jokowi berani mengambil sikap tegas dengan membubarkan FPI. Dan pada hari ini kita bisa melihat bagaimana tokoh seorang Lutfi yang seolah-olah menampilkan dirinya sebagai seorang yang baik, fakta-fakta lain menunjukkan dia banyak memalsukan makam-makam leluhur Nusantara, membelokkan sejarah NU, membelokkan sejarah Nusantara, seolah-olah yang berjasa di dalam pendirian NU, yang berjasa di dalam penyebaran agama Islam adalah leluhur daripada klan Pak Alwi, yang semuanya lagi-lagi itu adalah cerita bohong tanpa adanya fakta dan data yang jelas. Bersiaplah. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.